Oke, ya halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton video ini. Udah lama banget ya nggak bikin video. Ya, mainly karena gue sendiri nggak tahu sih mau bikin video apa. Bener-bener nggak ada ide lah gitu. Jadi mohon maaf ya kalau emang bener-bener nggak denger apapun dari gue selama ini. Tapi ya sudahlah, seperti itulah namanya hidup. Anyway, hari ini kita mau bikin video lagi. Agak nggak jelas sebenarnya, sorry sebelumnya ya. Gue baru melakukan suatu investasi yang mungkin dan tidak mungkin juga bakal membuat gue jadi racer yang lebih baik. Gue memutuskan untuk membeli sebuah charger yang bisa melakukan break-in pada baterai. Jadi ya, ini charger yang gue baru beli, SkyRC NC2200 AA AAA battery charger and analyzer. Disclaimer pertama kali ya, gue bukan orang yang ngerti banget masalah baterai, nggak terlalu dalam juga masalah baterai. Jadi gue pun belum pernah sekalipun pakai baterai yang di break-in. Jadi istilah break-in baterai itu benar-benar asing bagi gue. Dan kemungkinan besar sih teman-teman main gue bakalan agak-agak kritik pedes ya, karena menurut sebagian orang SkyRC NC2200 ini bukanlah charger yang bagus buat nge-break-in baterai. Lebih bagus PowerX katanya sih gitu. Ya, ada yang bilang sih, sebagian orang bilang ini produk gagal, tapi ya sudahlah ya, karena gue memang pengen punya dan ini yang bisa gue akses sekarang. Jadi ya inilah yang gue beli. Belinya di mana? Ya di toko hijau lah pasti. Oke, sebelum dibuka kita lihat dulu ya ada apa aja di sini. Jadi ini adalah AA AAA battery charger and analyzer. Bisa dipakai buat entah buat nickel metal hydride atau nickel cadmium baterai. Dan serunya yang gua pikir seru adalah baterainya mirip banget sama Eneloop gitu loh. Dengan tulisan biru, bodi putih. Nggak tahu ya, mungkin karena sebagian orang beranggapan bahwa Eneloop adalah salah satu baterai rechargeable yang terbaik ya. Terus dibuat oleh SkyRC, dia memakai prosesor ARM Cortex M3 ya. Kemungkinan besar sih, asumsi gue ini bakal mempermudah programming, ya biar lebih menstabilkan mode-mode yang dijalankan dalam charger inilah ya. Terus dia punya 5 working mode. Apa aja kata dia? Bisa charge, discharge, refresh, break-in, sama turbocharge. Flexi Pulse algorithm, gak ngerti apaan. Turbocharge yang kita bilang tadi, jadi dia sama aja nyebutin 2 kali ya fitur yang sama. For independent slots ya, jadi semua slotnya independen, bisa menjalankan fungsi yang berbeda-beda ya. Dan battery rescue, ini mungkin harus agak sedikit belajar sih. Di depannya, bagian depannya sama 6 seperti tulisan yang tadi. Bagian sini sedikit detail lagi. Baterai yang bisa masuk kayak tadi NEMH atau NECD, yang size yang bisa masuk cuma AA sama AAA. Charge rate, discharge rate, discharge termination voltage. Jadi dia paling kecil itu discharge sampai ke 0,9 volt aja ya, jadi bukan kosong banget. Capacity bisa dari 500 sampai 3200 mAh. Protectionnya ada di 3200 mAh, jadi nggak bisa ngecas lebih dari 3200 mAh mungkin ya. Input powernya DC 12 volt 0,2 ampere, jadi harus pakai adaptor. Trickle current and weight and size, jadi salah satu charger terkecil ya katanya yang bisa break in. Plugnya dapat yang US, ya sudahlah ya, jadi nggak bisa langsung masuk ke plugnya Indonesia. Dan dia made in China. Sebelah sini hanya tulisan SkyRC. Sebelah sini nih yang selalu harus ditulis ya kayaknya ya. Specification are subject to change without notice. Jadi ya apapun yang mereka advertise, apapun yang mereka iklankan, kadang-kadang bisa atau berubah sebegitu aja. Jadi yang sama, lihat kan? Kalau yang pernah ngelihat Eneloop, baik itu Eneloop yang biasa atau Eneloop Lite, mirip banget dia bentuknya. Oke, kita buka ya. Bentuknya seperti ini. Buat manual, usahakan dibaca ya, apalagi yang kayak gua yang bener-bener belum tahu break-in baterai atau tentang baterai itu apa, jadi ini harus banget dibaca sampai hatam.
Oke. Oke, ini dia barangnya. Adaptor, ya, US plug ya, nggak bisa langsung kita colokin ya, dia yang gepeng seperti ini. Harus pakai adaptor atau enggak ya kita pakai adaptor 12 volt yang biasa kita pakai aja ya. Dan chargernya. Yap. There. Seperti itu. Ini kita singkirin dulu. Oke, jadi cuma dapat adaptor, charger sama manual. Oke, di-cut dulu. Gue harus baca ini manual sampai hatam. Oke, jadi ya seperti ini ya. Ada satu hal yang bener-bener menarik perhatian gue sih ya di halaman berapa tadi? Halaman 6 ya. Baterai knowledge. Lumayan menarik bacanya. Ya bagi gue yang nggak terlalu paham elektro atau apapun itu, ini menarik sih. Seenggaknya kita punya punya patokan. Kan ini kan bisa ngeset ya charging rate sama discharge rate-nya itu. Jadi berapa banyak listrik yang dimasukin sama yang dikeluarin kepada baterainya tersebut. Seenggaknya dia ngasih tahu kita yang dia saranin itu untuk kapasitas sekian, berapa charge rate sama berapa discharge rate-nya. Itu mungkin perlu itu lagi ya, perlu bener-bener percobaan lagi, perlu trial and error lagi buat dapat hasil yang maksimal. Terus ya dia juga nyaranin gimana caranya buat matching baterai. Yang gua tahu sih berdasarkan resistensi baterainya ya. Selain daripada kapasitas yang mirip, dari resistensinya yang mirip juga. Baterai formatting, terus ini mode yang disebutin tadi, turbocharge, charge, discharge, refresh and analyze, sama break-in. Itu aja sih untuk metode break-in juga mereka sebutin di sini. Terus bagaimana ngeset biar satu kali operation bisa langsung di copy ke semua slot. Discharge segala macam. Untuk discharge dia cuma sampai 0,9 volt, jadi nggak bener-bener kosong kayaknya ya, karena nggak tahu sih. Gue sih biasa kalau discharge pakai ini ya, pakai yang dari Tamiya yang udah dimodif pakai LED. Dan soalnya pakai ini pun udah sampai ini ya LCD-nya mati. Kalau kita cobain dimasukin ke mobil Tamiya di Mini 4 WD, itu kadang-kadang demonya masih bisa muter gitu loh, apalagi pakai yang Mabuchi. Ini masih bisa muter kalau misalkan kita masukin ke, udah mati sekalipun kita masukin ke mobil, dia bisa muter. Oke, itu aja untuk sekarang. Kita nyalain dulu. Jadi gua nggak pakai charger yang di bawaannya, karena meskipun sama manual tidak disarankan untuk memakai charger yang bukan di bawahnya, tapi gue males nyari adaptornya cuy, nyari plug yang bisa ngubah ini ke plugnya kita, males. Jadi pakai aja yang udah nyolok di sini. Ini sama aja sebenarnya adaptor biasa kayak gini, 12 volt 2 ampere. Ini sebenarnya biasa gue pakai buat break-in dynamo ya, pakai alat ini, alatnya dari Tree Thunder. Enak deh pakai ini, sumpah nggak kerasa panas sama sekali, dan hasilnya juga lumayan selama ini ya. Oke, kita colokin. Oops, sorry. Oke. Ya, overview-nya dulu ya. Ini kalau dia nyala tanpa ada baterai, dia seperti ini. Jadi cuma gelap ya layarnya, cuma nunjukin dia berfungsi di keempat slotnya. Tombolnya ada 5, down, up, ini buat milih mode, enter buat masukin pilihan kita, slot buat pindah beda slot. Tapi gue nggak tahu kenapa dia ngasih tombol slot, sementara kita pada saat dia udah berjalan gue coba sih dia nggak bisa pindah-pindah mode lagi ya. Turbo ini kalau ditahan, atau mungkin kalau dia itu kali ya, kita milih slot tertentu, kita tahan turbo, dia akan apply turbocharge-nya cuma di slot tertentu aja. Terus di bagian lain di belakang di bawahnya cuma ada venting kayak gini, serial number. Di belakangnya cuma ada input sama data port. Data port ini kata dia sih, kata manualnya bisa dihubungin ke Bluetooth dongle. Bluetooth dongle yang bikin charger ini bisa nyambung ke HP. Dan Bluetooth dongle-nya mahal men. Jadi ya mungkin kalau punya rezeki lebih, mungkin kita bisa cobain fitur itu ya. Oke, kita coba. Jadi ini baterai, ini bukan baterai baru ya, ini baterai yang
biasa gue pakai main, tapi ini udah gue kosongin pakai discharger ini. Terus kita coba ya, ada apa aja yang menunya ya. Oke. Pertama yang charge. Oh ya, kata dia kalau misalkan kita tidak melakukan operasi apapun pada saat masukin baterai, selama 10 detik kita nggak pencet apa-apa, dia akan langsung ngecharge. Jadi bisa charge, discharge, refresh, sama break in. Coba charge, enter. Charge rate. Untuk charge rate, kalau gua ngeliat lagi ke sini ya, ke manualnya, berapa yang disaranin untuk baterai Fujitsu kan 9,5 ya, 950 mAh. Buatin ke 1000 untuk chargernya dia bilang di paling bagus di 500. Oke. Ya, dia udah jalan duluan coy. Oke, coba lagi. Oke. Ya, charging rate-nya dia bisa maksimal sampai 2000 mAh. 2000 mAh itu kata dia paling bagus buat di baterai yang di 2300 mAh. Kalau 1000 dia bilang di 500 aja. Oke, 500, set enter. Oke, dia jalan sampai penuh. Terus kita coba pencet turbo kali ya. Turbo. Nah, dia jalan turbo charge-nya. Oke. 0 miliohm, nggak ada resistensinya apa. Oke, biasanya ke baterainya 1,45 volt. Dia masih ngira-ngira kapasitas akhirnya ya. Oke, di slot berikutnya kita coba lagi. Oke, charge, discharge rate-nya disaranin sama manualnya sih di 200 ya. Discharge-nya maksimal di 1000, minimal di 100. Coba 200. Oke, dia jalan discharge. Independent slot ya, jadi ya kalau misalnya kita gabut banget pengen ngolah baterai satu-satu slot bisa beda-beda, mungkin bisa juga. Slot 3 kita coba refresh, dia minta kita set charge rate-nya kayak tadi sesuai dengan apa yang dibilang di manual. Gua kan noob ya, jadi ikutin manual aja nggak apa-apa kali ya. Di 500, discharge-nya di 200. Oke, jalan refresh. Jadi kata dia sih nanti dia akan jalan sampai penuh, terus di rest sejam ya, di rest sejam. Terus dia discharge, rest sejam. Jadi cycle-nya gitu, charge, rest, discharge, rest. Oke, sorry. 10 mAh resistensinya. Di slot keempat. Oke, kita coba apa? Break in. Dia nanya kapasitas, masukin kapasitasnya. Karena dia 950, nggak bisa di 9,5, nggak ada pilihannya. Kita blocking jadi 1000, dinaikin ke atas. Itu gue belajar dari channel DWLT Tamiya. Jadi dibuatin ke 100. Udah. Dia akan jalan selama 2 hari. Oh, udah hijau. Berarti ini baterai udah dihitung kosong oleh si chargernya ya. Oke. Itu aja. Jadi kan charger baru nih ya, belum bisa diapa-apain. Oh ya, satu lagi yang tadi gua bilang ya. Jadi untuk ngeset 4 slot sekaligus, masukin dulu 4-4-nya. Nah, di sini bisa kita pilih charge rate-nya 500. Oke, ini tahan 2 detik. Tuh, udah langsung 4 slot jalan semua seperti pilihan kita di slot pertama. Convenient ya, lumayan lah. Oke, itu jadi satu lagi yang mau lakukan, ini udah mau selesai sebenarnya videonya ya, gue nggak ada bahan lagi buat diomongin sebenarnya. Jadi cuma bikin video rambling aja, nggak jelas karena emang nggak ada bahan. Dan satu lagi yang pengen gue lakukan adalah melepas si plastiknya. Bagi gue, kalau kita punya elektronik terus kita lepas plastiknya seperti ini, kalau kata orang sebagian sayang ya. Nah, kalau bagi gue, kalau kita lepas seperti itu, benda itu sudah resmi menjadi milik kita. Bagi gue ya anggaplah keuangan nih. Oke, jadi seperti gue bilang, karena
beli casan ini karena gue pengen belajar break-in baterai dan pengen nyobain gimana rasanya pakai baterai yang di break-in. Gue mau coba break-in baterai ini meskipun ini bukan baterai baru ya. Jadi oke, baterai sampai ketemu 2 hari yang akan datang. Jadi sebenarnya baterai ini sih karena sering dipakai main dan hampir setiap kali selesai main itu gua kosongin baterainya, terus gua cas pakai Nightcore D4 ya. Gua kan selama ini pakai Nightcore D4. Cas pakai itu, terus kosongin, cas pakai itu. Nggak tahu kenapa voltasenya lumayan sih di 4,48 sampai 5,2 itu baterai ini ada. Kalau udah full tuh. Gitu. Jadi kita coba aja apakah bakal berpengaruh atau tidak di baterai ini. Sorry karena gue belum sempat beli baterai baru buat dicoba ya. Tapi ya kita coba aja. See you 2 hari ke depan. Nanti gue update deh bagaimana hasilnya. Oke, itu aja buat sekarang. Kita tunggu 2 hari ke depan gimana di hasilnya. Setelah ini kan baterai sudah discharge ya. Discharge, sudah istirahat sebenarnya selama 6 jam tadi sebelum kita acak-acak lagi. Sorry ya, baterai udah discharge, udah gua kosongin pakai yang kayak gini aja. Pakai discharger Tamiya, terus gua istirahatkan ya, selama kerja tadi sih istirahat sekitar 5-6 jam ya. Terus kita coba break in, kita coba jalanin 2 hari. Setelah itu istirahat lagi. Kita coba discharge, istirahat, baru full charge. Kita coba nanti ya, gue bakalan coba lihat hasilnya ada perbaikan di voltasenya atau enggak. Oke, itu aja. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam dari gue, Arif Kristiawan. Gue doakan kalian selalu sehat, selalu bahagia, selalu diberikan rezeki yang banyak. Oke, see you. Nggak jelas, oke. Lain kali kita bikin video lagi ya. Gue pengen bikin video tentang mobil yang ini adalah set damper car, set damper mulu, kapan naik kelasnya, ya tar dulu atuh ya, kan gue belum punya ilmu lebih ya buat main, pengen punya BMX aja belum kekejar kan. Set damper ini adalah punya istri gue yang gue bangun dengan sepenuh hati buat dia. Kita akan review di video berikutnya, biar ada bahan, biar nggak kosong banget channelnya. Oke, see you.